Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Titi Istianingsih SPD AUD selaku Kepala Desa Sinango Prendek. Yang kami hormati Bapak Faroji selaku Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Sinango Prendek. Bapak Imam Hasani selaku Ketua Panitia Halal Bihalal. Bapak Dr. Gigi Setiono MPD selaku pembicara pada acara Halal Bihalal pagi hari ini, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia berupa nikmat sehat jasmani dan rohani. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita kepada jalan kebenaran yang terang benderang, dan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah pada hari pagi ini kita bisa berkumpul dalam acara Halal Bihalal dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Sebelum memasuki acara, marilah kita saksikan penampilan dari santriwan santriwati TPA Al-Falak Sinango Prendek. Baik, langsung saja untuk penampilan pertama, yaitu himna TPA. Marilah kita saksikan bersama-sama penampilan dari santriwati-santriwati TPA Al-Falak. Beri tepuk tangan yang meriah.
Beri tepuk tangan kepada santriwati TPA Al-Falaq. Masya Allah, penting kita tanamkan gemar membaca Al-Quran sejak dini. Untuk penampilan kedua yaitu puisi yang akan dibacakan oleh santriwan Azam. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu santri, ketika senja mulai meredup, terngiang suara mengaji dahulu. Diserami tebeki yang teduh, kami belajar ayat yang syahdu. Suara ustadz-ustadzah masih terasa menuntun huruf demi huruf. Kini kenangan itu tetap ada, menghangatkan hati yang teduh. Wahai masa kecil para santri, kenangan itu takkan terganti. Di antara doa dan ayat suci, tumbuh mimpi menuju ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat santriwan Azam. Dari santriwati TPA Al-Falaq. Langsung saja penampilan terakhir yaitu nasyid yang akan dibawakan oleh santriwati TPA Al-Falaq. Mari kita saksikan bersama-sama. Beri tepuk tangan yang meriah. Oh ya Jamalu ya Jamalu, oh ya Jamalu ya Jamalu, oh ya Jamalu ya Jamalu, Sidana Nabi ya Jamalu. Oh ya Jamalu
warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة
فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا وكفى بجهنم سعيرا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidakkah engkau memerhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Mereka percaya kepada Jib dan Taugut dan mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah, dan barang siapa dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya. Ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan, meskipun mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebaikan kepada manusia? Ataukah mereka dengki kepada manusia karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh, kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan yang besar. Maka di antara mereka yang dengki itu, ada yang beriman kepadanya, dan ada pula yang menghalangi manusia beriman kepadanya. Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang menyala-nyala apinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Tetap bersinar
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah SWT yang memberikan rahmat dan hidayah pada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Ayahanda PRL Ranting Muhammadiyah Bapak Faroji. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa Sinawah Brendeng. Yang saya hormati semua hadirin, tokoh masyarakat, tokoh agama yang pada hari ini bisa berkesempatan hadir di halal bihalal Ranting Muhammadiyah Desa Sinawah Brendeng. Tak lupa mungkin saya juga selaku panitia di sini di halal bihalal yang pertama ini di tahun ini, alhamdulillah Ranting Sinawah Brendeng bisa mengadakan halal bihalal yang pertama tanpa dukungan, tanpa kerja keras dari panitia dan para donatur yang juga selalu mensupport kegiatan yang baik ini. Alhamdulillah kegiatan ini mudah-mudahan sampai nanti bisa berjalan lancar, baik dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin tadi sedikit ada praacara, mungkin Bapak Ibu Panjenengan Sedaya sudah melihat bahwa tadi ada dari anak-anak atau mungkin santriwan-santriwati TPA TPI yang sangat antusias. Jadi saya selaku panitia itu sangat berbangga diri karena memang semua tidak harus terkomando, tapi semua saling mensupport, semua saling mendukung untuk bagaimana kegiatan ini bisa terselenggara dengan lancar. Terus juga tadi juga ada Yunda ya dari MA Nahdlatul Asiyah yang paduan suaranya juga persiapannya sangat luar biasa. Dari mungkin 5 bulan ya, atau mungkin 4 bulan sebelum bulan puasa sudah mempersiapkan, dan alhamdulillah tadi penampilannya berjalan baik dan lancar. Mungkin nanti bisa didengarkan bersama apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Kikit Stianto MPDI, dosen dari Fakultas Universitas Muhammadiyah Pegadaian Pekalongan, yang mudah-mudahan bisa memberikan ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang hadir di sini. Kurang lebihnya saya selaku ketua panitia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Desa Sinawah Brendeng,
Ibu Titi Istianingsih, Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini. Yang saya hormati Bapak Edi Priyono selaku BPD. Yang saya hormati pula para donatur. Yang saya hormati pula pembicara yang saya tunggu-tunggu, yaitu dulu anak buah saya dan sekarang dia sudah meraih gelar doktor, yaitu Saudara Gigi Setianto, Magister Pendidikan Islam. Dia salah satu dekan di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, yang alhamdulillah sudah hadir dari tadi. Yang saya hormati pula ibu bapak hadirin semuanya yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang tak terhingga banyaknya pada kita, terutama nikmat Islam, iman, dan nikmat hidayah, juga nikmat sehat walafiat. Dengan nikmat dan rahmat itu pula, alhamdulillah kita bisa hadir di tempat yang mulia, yaitu di Masjid At-Taqwa, dan dalam rangka kegiatan yang mulia pula, yaitu pengajian dalam rangka halal bihalal warga Sinau Brendeng dan pimpinan ranting Muhammadiyah Desa Sinau Brendeng. Terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras, dan terima kasih pula seluruh warga masyarakat Sinau Brendeng dan para donatur yang telah membantu, yang telah berpartisipasi sehingga pelaksanaan ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga sampai nanti tanpa ada halangan satu apapun. Seluruh pimpinan ranting dan jajarannya, seluruh pimpinan ranting Aisyah dan jajarannya, dan juga seluruh pimpinan ranting Nasyiatul Aisyah dan jajarannya, dalam rangka dan situasi Syawal ini tidak lupa saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Ibu bapak dan hadirin tamu undangan yang saya hormati, itu saja yang bisa saya sampaikan, dan semoga nanti pada acara setelah sambutan Ibu Kepala Desa ada titik puncak acara pada hari ini, yaitu kami pimpinan ranting Muhammadiyah Sinau Brendeng bisa menyantuni anak-anak kita, anak yatim maupun piatu. Walaupun baru sekedar apa adanya, tapi insya Allah kami warga Sinau Brendeng, khususnya pimpinan ranting Muhammadiyah, Aisyah, dan Nasyiatul Aisyah, mohon doa restunya agar kegiatan semacam ini bisa berkesinambungan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih atas partisipasinya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, tunggulah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
matur suwun. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Kiki Setianto MPDI, dosen UMPP. Yang saya hormati Ketua BPD Desa Sinau Prendeng Bapak Edi Priyono SIP. Yang saya hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Desa Sinau Prendeng serta jajarannya. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan Aisyah Nahdlatul NA, pemuda Muhammadiyah, dan para undangan yang ada juga Kopera ini, Mas Gali dan kawan-kawan, Bapak, Ibu, adik-adik hadirin yang berbahagia. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua hadir menghadiri undangan panitia halal bihalal Masjid At-Taqwa Desa Sinau Prendeng. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumul kiamah. Amin. Panas boten niki Bu? Alhamdulillah. Sebelah mereka panas boten ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah bahwa kita semua Bapak Ibu semuanya masih diberi kesehatan, ya, masih diberi kenikmatan untuk bisa hadir di acara ini. Tanpa diberi kesehatan, tanpa diberi kenikmatan, tanpa diberikan keberkahan, kita semua tidak bisa hadir. Alhamdulillah bahwa kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini masih bisa diberi kesempatan untuk menerima, ya, dalam acara halal bihalal tahun ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya atas nama pribadi juga atas nama pemerintah desa dan keluarga ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin apabila dalam kami beserta rekan-rekan teman-teman perangkat desa bersama dengan keluarga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dalam bertingkah laku bertutur kata kepada panjenengan ini ada kekhilafan baik disengaja maupun tidak disengaja. Mohon Bapak Ibu mumpung kesempatan halal bihalal ini bisa memberikan maaf kepada kami. Kinten-kinten memberikan maaf boten Bapak Ibu adik-adik semuanya. Maaf ya, alhamdulillah. Begitu pula dengan panjenengan nggih sampun kula maafi. Berarti dinten mulai hari Idul Fitri ini kita sudah kosong. Kita buka lembaran baru yang suci. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tadi sudah kita saksikan bersama ya, dari penampilan anak-anak kita, TPK-nya, Yunda NA-nya, Aisyah-nya yang belum ini ya, Ibu Aisyah-nya belum tampil, Mbak Sikom, dan semuanya yang sudah tampil, di mana bahwa warga Muhammadiyah Desa Sinau Prendeng ini selalu memberikan kontribusi yang baik, baik itu di bidang sosial, bidang pendidikan, maupun bidang keagamaan. Harapannya Muhammadiyah ini di Desa Sinau Prendeng bisa bersinergis dengan pemerintah Desa Sinau Prendeng, dengan masyarakat Sinau Prendeng. Harapannya juga selalu menjaga ukhuwah Islamiyah dan selalu bergotong royong. Saya yakin Bapak Ibu semuanya bahwa
pengurus Muhammadiyah, pengurus Aisyah, pengurus NA, dan semuanya pemuda remaja Muhammadiyah ini selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Ya. Mari kita jaga nama baik desa kita, Desa Sinau Prendeng, jaga persatuan dan kesatuan. Kalaupun ada perbedaan itu hal yang biasa. Kita tanamkan hal perilaku yang baik kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita bisa menjalankan generasi penerus yang baik seperti Bapak Ibu semuanya. Dan juga dengan semangat gotong royong semuanya kita selalu tingkatkan untuk bisa berbagi dengan semuanya. Ya. Di Masjid At-Taqwa setiap hari Jumat juga ada Jumat Berkah. Dan juga kegiatan-kegiatan pada bulan Ramadan panjenengan juga sudah beramal dengan baik dan sempurna. Harapannya dengan hal yang baik ini marilah kita tingkatkan dengan yang lebih baik. Dan yang terakhir, mohon maaf Bapak Ibu dan hadirin semuanya, saya tidak bisa menunggu sampai acara halal bihalal selesai karena kebetulan hari ini bareng dengan acara halal bihalal keluarga ibu saya, dan besok berarti halal bihalal keluarga suami ya Bapak, sehingga tanggal 25 ada lagi halal bihalal keluarga besar Bapak saya yang di Cilacap. Jadi memang dalam minggu-minggu ini memang kita kegiatan halal bihalal momentum yang baik ini untuk mempererat tali silaturahmi. Mohon maaf kepada panitia, Bapak Imam Hasani, Pak Faroji, dan semuanya tidak bisa menemani sampai selesai. Dan marilah kita simak bersama apa yang kita sampaikan, apa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Gigih Setianto MPDI, dosen UMPP Pekalongan ini. Nanti yang baik marilah kita bisa lebih untuk bisa dilaksanakan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati, kami muliakan Ibu Kepala Desa Sinangoh Prendeng, Bu Titik. Yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Ketua BPD Desa Sinangoh Prendeng, Bapak Edi. Alhamdulillah kepanggih malih Pak Edi. Riyen kula sering sowan tenggen beliau saat beliau menjadi camat di Doro, Pak. Dulu kebetulan saya masih menjadi kepala sekolah Pak Edi. Jadi kalau ada sesuatu yang perlu kami selesaikan itu biasanya saya konsultasi ke Pak Edi. Tapi mboten ngertos Pak Edi masih ingat napa mboten. Yang kami hormati para sepuh ini sepuh Desa Sinangoh Prendeng, wabil khusus Bapak Fahroji. Dulu 18 tahun yang lalu itu saya pernah mengadakan kegiatan di lapangan Mriki, Ibu. Kegiatan IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kemah riyen niku. 6 hari kalau tidak salah nggih. Lah niku dulu saya masih usia pelajar. Pak Roji pun kula anggap tiang sepuh lah. Saat ini podo-podo sepuh ternyata sama-sama tuanya Pak Gugil. Bahkan Pak Roji masih terlihat masih semangat. Serta Bapak Ibu para sedherek ingkang kawula hormati. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat Bapak Ibu nggih. Terus juga nikmat bahagia apa mboten Bapak Ibu hari ini bahagia. Kalau bahagia itu berarti itu pertanda bahwa puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Liso ini farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu dia punya dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama apa Bapak Ibu? Farhatun inda fitrihi, yaitu pada saat tiba hari raya Idul Fitri. Dados nak panjenengan teng dinten Idul Fitri atau dinten niki niku bahagia, niku berarti termasuk tanda nak posone jenengan niku diterima dening Allah Subhanahu wa taala. Terus kebahagiaan yang kedua wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan nanti di akhirat ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nak teng akhirat bahagia niku berarti kinten-kinten mlebet neraka napa surga Bapak Ibu? Surga. Nah, insyaallah. Jadi di dunianya kita bahagia, di akhirat kelak juga kita akan merasakan kebahagiaan. Napa malih niki nak kula tingali wajah niku cerah-cerah sedaya niki kadosipun pas Ramadan wingi niku angsal Lailatul Qadar sedaya. Amin nggih. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita acaranya halal bihalal.
Nah, halal bihalal niki nak kula padosi teng kamus bahasa Arab niku mboten ketemu Pak Bu nggih. Karena niku istilah yang dibuat oleh kita di Indonesia ini nggih. Terutama oleh simbah buyut kita dulu, halal bihalal. Nah, itu berasal dari kata halal sebetulnya. Halal itu apa? Nah, kalau cari kata halal di kamus bahasa Arab niku ketemu Bu. Niku berasal dari kata al-khillu yang artinya itu adalah sesuatu yang sudah terurai, yang tidak memiliki persoalan niku. Oke, nah kita baca di kamus bahasa Arab niku kados niku. Kados benang, jenengan misalnya jahit niku nggih. Benang yang seharusnya itu kalau ditarik itu kan diurai itu lurus Bu nggih. Tapi niku ruwet. Nah, terus kemudian jenengan akali sitik-sitik sehingga dadi terurai kembali, dadi lurus malih, boten ruwet. Nah, tidak kusut. Nah, itu namanya al-khillu. Jadi keadaan yang lurus, keadaan yang baik niku. Maka kemudian al-khillu ini berubah menjadi halal. Nah, kalau dalam istilah agama, halal itu dimaknai dengan hal-hal yang tidak ada masalah apapun dalam agama. Maka istilah halal bihalal itu ya halal ketemu halal. Makanya kalau panjenengan misalnya tindak umroh utawi tindak haji teng Mekah niku kan, nggih. Misalnya jenengan berkunjung ke kebun kurma atau pasar yang di situ menjual beraneka ragam makanan, jenengan ditawari halal terus kemudian jenengan ambil itu sudah nggak apa-apa karena sudah tidak ada masalah. Berarti itu dipersilahkan oleh panjenengan untuk mencicipi. Atau misalnya jenengan niki misalnya enten kurma nggih, terus jenengan bilang kepada penjualnya halal, dijawab halal, niku berarti pun gadahane panjenengan saged panjenengan makna. Nah, niku sebetulnya nggih makna dari halal. Nah, kalau sudah masuk di kita di Indonesia niki halal bihalal niku napa sing dihalalake Pak? Perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang sudah terjadi sebelumnya. Artinya kan sing ngarani urip bermasyarakat niku kan kadang antara satu orang dengan orang yang lain itu pernah melakukan kesalahan baik dari omongannya maupun dari perbuatannya. Sing dadekake atine wong liya niku kan kadang dadi lara Pak. Nah, ketika halal bihalal kados niki berarti kesalahan-kesalahan yang sudah pernah terjadi itu dihalalkan sehingga tidak ada dosa di antara orang tersebut. Lah kados panjenengan berkumpul di sini dalam acara halal bihalal niki berarti jenengan kudu siap. Sing pertama niku memohon maaf, yang kedua niku memaafkan. Niki nggih. Maka berkumpul saja di sini itu insya Allah dosa-dosa kita itu sudah dimaafkan baik oleh orang lain maupun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Nah, Bapak Ibu para sederek kang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu hari ini selesai melaksanakan sholat Idul Fitri ini, para sahabat ini mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan amin itu sampai 3 kali Pak. Ya. Jadi ini setelah Idul Fitri. Jadi tidak ada yang berdoa, tidak ada angin, tidak ada hujan. Rasulullah itu mengucapkan kalimat amin sampai 3 kali. Nah, para sahabat yang mendengar itu heran. Ini tidak ada orang yang berdoa, tidak ada angin, tidak ada hujan, kok Rasulullah mengucapkan kalimat amin sebanyak 3 kali. Kemudian daripada penasaran, ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul,
ada apa gerangan kok sampai panjenengan itu mengucap kalimat amin sebanyak 3 kali. Kemudian Rasulullah bertanya, apa kamu nggak tahu? Ya tidak ya Rasulullah, karena saya nggak mendengar ada orang yang berdoa dan tidak ada apapun tiba-tiba panjenengan mengucap amin 3 kali. Kemudian Rasulullah mengatakan, para sahabat, tadi itu ada malaikat Jibril yang datang kepadaku. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, saya akan berdoa, apakah kamu mau untuk mengaminkan doaku? Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, tentu wahai Jibril, saya akan mengaminkan doa yang engkau panjatkan. Maka kemudian malaikat Jibril berdoa. Ada doa yang pertama, doa yang kedua, dan doa yang ketiga. Kemudian Nabi Muhammad mengaminkan. Doa pertama yang dipanjatkan malaikat Jibril diaminkan. Doa yang kedua diaminkan. Doa yang ketiga diaminkan juga. Nah, kemudian apa? Kira-kira kalau yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan Nabi Muhammad itu, doanya itu akan dikabulkan oleh Allah atau meleset, Bapak Ibu, kira-kira? Dikabulkan. Makanya kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat tentang 3 doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril itu yang kemudian diaminkan oleh beliau. Nah, apa doa yang pertama? Doa yang pertama itu malaikat Jibril berdoa, ya Allah, pada hari ini saya memohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Ini doa yang pertama, Pak. Jadi biasanya kan doa niku ingkang sae-sae, Pak nggih. Nah, tapi ini malaikat Jibril berbeda. Kenapa? Ya karena apa yang dilakukan itu sudah keterlaluan. Makanya malaikat Jibril berdoa supaya apa? Allah tidak menerima puasa dan ibadahnya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ini diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang belum tentu setiap kita itu adalah orang tua, tapi setiap kita ini adalah anak. Betul napa? Betul nggih. Jenengan kan terlahir dari orang tua, betul nggih? Berarti punya orang tua. Jadi setiap kita itu adalah anak. Nah, inilah yang barangkali kemudian menjadi tradisi Bapak Ibu. Seorang anak yang merantau jauh di luar kota, kemudian pada saat hari raya dia pulang kampung mudik untuk bertemu orang tuanya, sungkem memohon maaf serta ridho dari orang tuanya. Karena ini harusnya memang tahu kalau malaikat Jibril sangat-sangat tidak suka dengan seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kenapa kok seorang anak harus berbakti kepada orang tuanya? Ya jelas, karena bapaknya itu sudah berjuang setiap hari, panas, hujan, banting tulang, peras keringat untuk menafkahi anak-anaknya, membesarkan anak-anaknya. Seorang ibu nggih sami sudah berjuang hidup dan mati ketika melahirkan anak-anaknya, menyusui, ngopeni sampai dia mandiri. Kok ketika seorang anak sudah jadi orang, dia tidak mau untuk berbakti kepada orang tuanya, tidak mau mudik untuk sekedar meminta maaf dan meminta ridho dari orang tuanya.
Ini seperti napa Pak? Kacang lupa pada kulitnya, nggih niku. Maka setelah selesai dari sholat Idul Fitri misalnya, ya seorang anak itu sudah seharusnya dia datang kepada orang tuanya. Apa yang dilakukan? Meminta maaf. Itu sebagai wujud bakti kepada orang tua. Meminta ridho sebagai wujud dari baktinya kepada orang tuanya. Maka sehebat apapun seorang anak Pak Bu, sekaya apapun, sesukses apapun, sepintar apapun, jika sudah durhaka kepada orang tuanya, kepada ibu bapaknya, maka dia termasuk orang yang didoakan oleh malaikat Jibril supaya nopo puasanya, ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Jangan sampai kita rajin ibadahnya, rajin puasanya, tetapi durhaka kepada orang tua. Maka setelah kemarin walitukmilul iddata, kita sudah berpuasa selama 30 hari, beribadah siang malam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita diampuni dosanya. Tapi kalau belum menyempurnakan dengan wujud minta maaf, minta ridho dari orang tua, itu belum sempurna. Karena orang yang enggak minta maaf kepada orang tua, enggak minta ridho dari orang tua, itu belum bisa dikatakan sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Pak, lah nak ora iso bali ning omah terus pripun? Lah sakniki kan pun kata HP. Pun saged napa nika Bu sing iso weruh wajahe niku video call. Nah niki kan nggih asline niku mboten enten alasan untuk tidak mau memohon maaf, tidak mau memohon ridho dari orang tuanya. Niki nggih perlu dicatat niku nggih. Nah, Bapak Ibu para sedherek ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bahagia yang bisa ditegakkan tanpa restu dan ridho dari orang tua. Jadi kalau seorang anak pengen hidupnya bahagia, maka kuncinya adalah dia harus mendapat ridho dari orang tua. Kudune nggih, nak pengen angsal ridho niku nggih mboten namung nak bodho tok, tapi paling mboten kan setahun sepindah. Nak bodho niku nggih datang ke orang tuanya, mohon maaf, mohon ridho kepada orang tua. Niku insya Allah mangke hidupnya bakal bahagia. Dan kehancuran akan mudah terjadi dengan mendurhakai orang tua. Jadi kalau seorang anak niku pun durhaka dengan orang tuanya, nggih, ya tunggu saja saat nanti kehancurannya. Karena napa? Ridhamah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhone Allah niku tergantung dari ridhonya orang tua, dan murkanya Allah niku nggih tergantung dari murkanya orang tua, nggih. Maka ridho orang tua niki penting, karena disitulah nanti kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala niku, nggih. Nah, begitupun kalau sampai orang tua marah, ya Allah pun pasti akan marah kepada kita. Lah kalau Allah sudah marah, maka yang akan terjadi pada kehidupan kita itu adalah adab atau kehancuran. Na'udzubillahi min dzalik niku nggih. Kemudian doa yang kedua Bapak Ibu niki nggih. Doa yang kedua yang dipanjatkan malaikat Jibril kepada Allah dan diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah, ya Allah,
hari ini saya memohon kepadamu, jangan terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Niki. Nggih. Jadi istri yang durhaka kepada suaminya ini itu didoakan oleh malaikat Jibril supaya nopo Pak Bu? Ibadahnya, puasanya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin enten sing bertanya, Pak, lah kalau suami yang durhaka kepada istrinya bagaimana? Gitu kan nggih. Nah, niki bukan masalah durhakanya, Bu, tapi masalahnya adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki ini pemimpin bagi wanita. Maka bagaimana cara memahami doa ini? Jadi kalau ada wanita yang durhaka kepada suaminya, itu suaminya sudah pasti dia akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kalau suami durhaka kepada istrinya, ya jelas-jelas nanti suaminya pasti akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah. Makanya untuk mempermudah hisabnya suami, seorang istri itu jangan sampai durhaka kepada suaminya. Karena memang perintahnya adalah untuk mentaati, tapi tetap dalam hal-hal yang baik-baik. Kalau suaminya memerintahkan yang tidak baik, ya jangan ditaati. Apalagi memerintahkan untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah niki nggih. Jadi setelah selesai sholat Id, ini seorang istri dia ya harus meminta maaf dan meminta ridho kepada suaminya. Ini aturannya begitu Pak Bu. Nggih. Karena niku wau, nggih. Jadi memang ya supaya nanti sang suami ini akan mudah mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala niki. Nah, harus kita akui bahwa nopo dalam berumah tangga niki pasti sering terdapat kekurangan, sering terdapat kehilafan. Tapi nggih niku ingkang disebut sebagai rumah tangga. Mesti enten masalah. Wong kadang nak diibaratake niku nak rumah tangga niku kan kados naik kapal mengarungi samudra, nggih. Nah, teng laut niku ya kadang enten angin, enten badai, ombak gede dan sebagainya. Itu harus napa? Ya dihadapi bersama-sama niku. Makanya suami istri niku kan diperintahkan oleh Allah untuk saling menjadi pakaian bagi yang lainnya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, mereka itu pakaian untukmu dan kamu pakaian untuk mereka. Ini suami istri harus seperti niku, Pak. Nggih. Lah makna pakaian teng ayat niki napa? Sing pertama niki ya, makna pakaian ini harus bisa menjadi kebanggaan Bapak Ibu. Jadi seorang suami itu harus bisa menjadi kebanggaan istrinya, dan seorang istri ini harus menjadi kebanggaan bagi suaminya. Lah bagaimana caranya supaya istri kita bangga bersuamikan kita dan suami kita bangga beristrikan kita? Ya kita harus tahu apa yang diharapkan oleh suami atau istri. Nah sing diharapake kuwi apa? Nah niku jenengan kedah iso dadi kados sing diharapkan oleh pasangannya. Mangke napa akan tumbuh rasa bangga. Oh iya, kae dadi bojoku, aku bangga duwe bojo bapak. Nah, sebaliknya pun begitu, nggih. Seorang bapak juga bangga punya istri, ya ibunya itu, ibu ya. Nah, makanya harus bisa sama-sama menjadi kebanggaan, nggih, dari pasangannya. Kemudian yang kedua makna pakaian niki harus bisa
menjadi penutup aurat. Jadi saling menutup aurat. Jadi suami istri itu harus bisa menutupi kekurangan masing-masing. Jadi setiap orang niku ya mesti nggadahi kekurangan, Pak Bu. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kekurangan ini itu tidak kemudian diumbar-umbar, diceritakan kepada orang lain. Kadang masalah rumah tangga ini kan berawal dari situ, Pak. Gadah suaminya punya kekurangan, niku kekurangannya suaminya itu diceritakan kepada orang lain. Akhirnya nopo? Suamine ngerti dan akhirnya jadi masalah, tukaran lah, jadi masalah rumah tangga. Jadi kalau punya kekurangan ini ditutupi dan nanti dipenuhi bersama-sama. Kekurangan ini ku nopo? Saling mengevaluasi, introspeksi, dilengkapi nopo sing dados kekurangane. Lah niku makna dari libas, pakaian yang seharusnya suami menjadi pakaian bagi istri dan istri menjadi pakaian untuk suaminya. Jadi sing pertama kuwi kudu iso dadi kebanggaane suami atau istri. Yang kedua itu harus bisa menutupi kekurangan, kelemahan dari pasangannya. Nah, maka ketika Idul Fitri ini seorang istri itu memohon maaf kepada suaminya atas segala kekurangan, begitupun suami menyadari bahwa dia pun punya banyak kekurangan sehingga dia pun memohon maaf kepada istrinya. Dan suami istri ini saling memaafkan. Nah, kalau sudah seperti itu, ini tidak termasuk dalam doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril niku. Nah, terus ingkang nomor 3 niki. Jadi apa doa yang ketiga? Nah, doa yang ketiga yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril, ya Allah, hari ini saya memohon kepadamu jangan engkau terima puasa dan ibadahnya muslim yang tidak mau memaafkan sesama saudaranya yang muslim. Nah, niki. Jadi yang ketiga ini, Pak, kalau dengan orang tua sudah, dengan suami sudah, maka yang ketiga ini dengan sesama muslim, dengan tetangga, baik tetangga yang dekat maupun yang jauh, dengan kerabat, baik kerabat yang dekat maupun yang jauh. Ini harus saling memaafkan. Ya memang memaafkan itu lebih berat daripada memberi maaf, daripada memohon maaf. Nak memohon maaf itu ya ringan, cukup minta maaf selesai. Tapi memaafkan itu lebih berat, Pak Bu. Karena apa? Menuntut kelapangan hati, kelapangan dada niku. Wong ora salah sing njaluk maaf niku sing salah, ya. Dia minta maaf, kemudian kita memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita, niku berat. Tapi Pak Bu, nak jenengan saged nggih memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada panjenengan, itu mulia. Jadi mulia. Memaafkan itu sekalipun lebih berat daripada meminta maaf, tapi lebih mulia daripada meminta maaf. Jadi kudune nggih, kalau kita mau memaafkan orang itu ndak perlu nunggu orang lain meminta maaf terlebih dahulu. Jadi nak sekirane kok ana wong sing nggih melakukan keburukan kepada kita, ndak usah nunggu orang tersebut minta maaf, Pak. Kalau kita ingin mulia, maka segera maafkan dia niku nggih. Nah, Bapak Ibu, para sedherek ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah kepada kita umat Islam itu kan untuk silaturahmi, silaturrahim.
nggih, menjaga hubungan kekeluargaan. Tasa'aluna bihi wal arham. Jadi orang yang menjaga hubungan kekeluargaan ini termasuk orang yang napa Bu? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan poso niku kan tujuane niku kan supados panjenengan dados tiang ingkang bertakwa kepada Allah. Leres nggih? Maka salah satu ciri dari orang bertakwa itu ya tadi, nggih, wal afina 'anin nas, bisa memaafkan kepada orang lain yang berbuat salah kepada kita. Kemudian tasa'aluna bihi wal arham, menjalin hubungan kekeluargaan. Niku perintah. Nggih. Makanya ya Idul Fitri ini kita jadikan sebagai waktu yang tepat untuk mewujudkan bahwa kita ini benar-benar bertakwa kepada Allah. Nggih. Dengan ya acaranya seperti ini, halal bi halal. Kalau silaturahim biasanya dipahami itu ya datang ke rumah, ngeten nggih, dari satu rumah ke rumah yang lain, dari rumah saudara yang satu ke rumah saudara yang lain. Kalau halal bihalal kumpul bareng kados niki. Tapi nggih niku mboten mengurangi dari makna silaturahim. Makanya di dalam halal bihalal itu ada silaturahimnya, menyambung tali kekeluargaan. Nah, keluarga ini bisa dimaknai keluarga yang satu darah dan yang tidak. Nah, kalau seperti ini warga ini kan berarti kan mboten yang keluarga sedara. Kalau keluarga sedara niku biasanya acarane halal bihalal bani sinten ngeten kan. Lah nek ini kan halal bihalal bani Adam. Jenengan kan anak keturunannya Nabi Adam, nggih. Jadi niki silaturahmi. Sing hadir wonten mriki ya mesti sing sepindah niku kudu siap meminta maaf, yang kedua harus siap memaafkan. Jadi sudah tidak ada dendam sepulang kita dari halal bihalal ini, Pak Bu, nggih. Jadi semuanya sudah baik-baik saja. Sing maune nate padu ya wis nggih, wangsule saking mriki niku ya wis ilang kabeh niku. Wong sing ngarane memaafkan niku kan ya kaya panjenengan niku nulis nggih teng halaman kertas niki. Terus bar niku tulisan niku kan dosa-dosa niku dihapus di stip sedaya nggih melalui acara kados niku. Lah mangke besok itu sudah membuka lembaran yang baru. Jadi sudah yang lama-lama itu dihilangkan. Walaupun apa yo kadang yo pancen enten sing keterlaluan ngeten nggih. Wah, wong ora tukange dolim, tukange ngloroni ati. Tapi ya wis, nak pun halal bihalal sampun. Niki pun wal afina 'anin nas, wujud takwane kula panjenengan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Maka ketika bulan Ramadan kemarin kita berpuasa, malamnya kita tarawih, tadarus, berinfak, ngeten niku dalam rangka hablum minallah, menjaga hubungan baik kita kepada Allah. Idul Fitri kita berkumpul seperti niki niku dalam rangka hablum minan nas. Napa malih niki acara ingkang sae sanget, enten santunane nggih wau nggih. Masyaallah sing diparingi niku mboten namung setunggal kalih tok tapi puluhan niki insyaallah warga Sinangoh Prendeng niki penuh dengan limpahan berkah saking Allah Subhanahu wa taala karena wujud iman takwa. Walau amana ahlul qura amanu wa taqaula fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk satu negeri ini ya iso wae diartikan desa ngeten nggih. Dia beriman bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Niki berkah niku napa Bu? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, nggih. Ekonomine tambah maju, masyarakatnya tambah damai, nggih.
Podo waras, podo sehat sedaya niku berkah. Nggih. Maka silaturahim halal bihalal ini sebagai wujud dari kita supaya nopo ibadah puasa kita, ibadah-ibadah lain itu diterima oleh Allah. Karena nopo kita tidak termasuk di dalam doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril kepada Allah tadi, yang malaikat Jibril berdoa, jangan terima puasanya, ibadahnya orang-orang yang gak mau memaafkan kesalahan orang lain. Nah, niki. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir niki, Rasul mengajarkan nilai tambah, Pak Bu. Jadi kalau kita sudah tidak seperti tadi doanya malaikat Jibril, aman kita insya Allah. Nah, ada nilai tambah. Apa nilai tambah yang diajarkan oleh Rasulullah? Yang pertama, bersilaturahimlah engkau dengan orang yang marah denganmu. Niki Pak Bu. Jadi nak silaturahim karo wong sing apik niku ya ampun biasa. Oh, kae kanca kentelku kok. Nah, kae CS ku, bestiku. Silaturahim biasa niku. Tapi nak jenengan silaturahim kalih tiang sing nate jengkel kalih jenengan niku nembe luar biasa. Niki nilai tambah. Nggih, niku sing pertama. Terus yang kedua, silaturahim kepada orang yang bakhil. Jadi jenengan biasa aweh tapi nak diwenehi ora tau bales budi, duwe apa-apa ora tau mbalangi ganti, ora tau aweh ganti. Lan jenengan tetap njaga silaturahim niku berarti jenengan luar biasa. Jadi orang yang bahil yang mungkin orang lain itu wah iki kok wong bahil nemen medit misale ngeten nggih. Nah jenengan tetap silaturahim, jenengan duwe napa-napa tetep paringi lah niku berarti jenengan luar biasa. Engkang nomor 3, maafkan orang yang berbuat dolim terhadap kita niki nggih. Jadi kalau ada orang dolim niku napa Pak Bu? Melakukan perbuatan yang menyakitkan kita baik fisik maupun hati kita. Niku dolim namanya. Nah, maka kalau kita bisa memaafkan itu berarti luar biasa kita. Nah, niku nilai tambah. Nggih. Jadi tidak hanya sekedar memohon maaf kepada orang tua, tidak hanya sekedar seorang istri memohon maaf kepada suaminya, tidak hanya sekedar memaafkan kepada sesama manusia muslim, tapi juga kita harus bisa yang pertama memaafkan orang atau kita bersilaturahim dengan orang yang marah kepada kita. Yang kedua itu bersilaturahim kepada orang yang bahil kepada kita. Yang ketiga, kita memaafkan orang yang berbuat dolim kepada kita. Nah, niku Bapak Ibu sedaya. Nggih, sekedhik ingkang saged kawula aturaken niki pun meh jam 11 nggih. Mugi-mugi manfaati dumateng kita sedaya. Pada prinsipnya kita hadir ke sini dengan hati yang bersih supaya kita pulang dari sini itu kita sudah betul-betul menjadi seseorang yang fitri, yang suci jiwa dan raganya untuk bersiap menghadapi kehidupan selanjutnya. Kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nggih. Mekaten Ibu, Bapak ingkang saged kawula aturaken, mbok bilih wonten klenta klentunipun atur kawula nyuwun agunging pangapunten. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat, nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa nggih. Monggo Bapak Ibu sareng-sareng berdoa. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan naimin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatina ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Special day, our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallah. Share all your joys through hardship, support each other, together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids to make your heart filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice, let's all say, Barakallah.
سلم على رسول الله